pemirsa, bertemu lagi dengan saya Zahra Hidayasari dalam liputan khusus kuliner sekitar kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak para pemirsa untuk melihat secara langsung aktivitas-aktivitas para pembeli dan pedagang yang ada di Balai Buntar Kota Bengkulu. Sebagai salah satu pusat kuliner serta tempat berburu takjil saat Ramadan yang ada di kota Bengkulu. Untuk informasi selengkapnya akan diberitahukan secara langsung di lokasi. Kali ini saya sedang berada di salah satu pusat kuliner yang ada di kota Bengkulu, yaitu Balai Buntar, yang dimana saya akan melakukan wawancara mengenai UMKM yang ada di sini. Saya Zahra melaporkan dari tempat terkini. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pedagang es yang ada di UMKM yang ada di Balai Buntar. Boleh Mbak perkenalan diri dengan siapa? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Uzia Malia. Saya salah satu pedagang UMKM yang ada di Balai Buntar. Sudah berapa lama Mbak membuka usaha ini di sini? Itu berapa lama? Saya mulai buka usaha di sini dari 2024, jadi kisaran 2 tahunan. Kenapa Mbak memilih membuka usaha di Balai Buntar ini, Mbak? Karena menurut saya kalau misalkan mau bertumbuh, itu kalau prinsip saya lebih baik saya berkembang sendiri di atas kaki saya tanpa bergantung dengan orang lain. Jadi kalau misalkan kita buka usaha sendiri kan kita bisa memanage sendiri, kita bisa mengatur semuanya sendiri, kita bisa belajar sendiri tentang perhitungan laba, rugi, untung kayak gitu. Selama Mbak membuka usaha di sini, apa tantangan Mbak yang Mbak dapetin selama di sini tuh apa? Kalau tantangan karena kebetulan kan kita outdoor nih, jadi paling tantangannya itu di cuaca. Jadi kalau misalkan cuacanya hujan, paling mulai tuh beres-beres gerasa-gerusuk beresin ini, nyimpen-nyimpen, paling itu tantangannya. Oh, jadi kendalanya tuh cuma di cuaca ya Mbak? Oke. Kan sekarang puasa nih Mbak, bagaimana penjualan Mbak itu malah makin menambah atau malah mengurang gitu? Omset ya? Omsetnya. Kalau di bulan Ramadan ini alhamdulillah bertambah, karena kan kita jual minuman, es, dan otomatis kan apalagi jam-jam sore seperti sekarang ini orang banyak bergerombol gitu kan, entah itu sama teman, sama keluarga, mau cari untuk takjil lah bahasa kita, dan salah satunya pasti mereka yang dicari minuman terlebih dahulu baru makanan. Jadi alhamdulillah kalau di bulan puasa omsetnya lebih naik. Alhamdulillah berarti ya Mbak. Terakhir nih Mbak, saran untuk usaha Mbak ke depannya itu seperti apa? Atau saran dari tempatnya atau usaha Mbak sendiri itu seperti apa? Saran gimana maksudnya? Saran perkembangan dari usaha Mbak. Harapan. Oh, harapan. Harapan untuk usaha saya apa untuk UMKM yang ada di sini? Usaha Mbak boleh, UMKM di sini juga boleh. Kalau untuk harapan UMKM yang ada di sini, saya berharap semoga semakin berkembang, semakin maju, tidak hanya sekedar viral. Terus juga harapan saya untuk pedagang UMKM dan terutama saya bisa menjaga kualitasnya secara konsisten, baik itu rasa, baik itu komposisi. Jadi nggak hanya sekedar viral, tapi rasanya kurang. Jadi ya saya harap semua yang ada di sini itu bisa konsisten dengan rasa, bisa semakin memperkenalkan lah jajanan di sini ada loh UMKM yang dekat di tengah kota, di pinggir kota maksudnya, nggak sekedar kalau di tengah kota kan ada Belungkuk. Nah kita agak di pinggir dikit. Lebih enak juga gitu. Iya. Oke baik Mbak, terima kasih atas wawancara hari ini. Oke baiklah, di sini sudah ada salah satu pembeli dari UMKM yang ada di Balai Buntar. Dengan siapa Mbak? Kenalkan, nama saya Syifa Kurnia. Oke Mbak, sudah lama kan Mbak sering berbelanja di balai kota ini? Biasanya sering banget. Biasanya sama teman atau biasanya juga sama orang tua. Oh, Mbak sudah tahu tempat ada pembelajaran atau kuliner di sini udah dari kapan? Mungkin aku baru tahu beberapa bulan terakhir, itu kayak bulan Desember kemarin. Oh gitu. Sudah Mbak sering di sini belanja apa? Minuman kah atau makanan? Biasanya banyak sih. Kadang saya beli makanan kayak dimsum gitu, bakso, atau juga sering dititipin sama orang tua saya itu minuman. Oh seperti itu.
Apakah makanan di sini enak-enak, Mbak? Enak-enak dan worth it, harganya juga terjangkau banget. Oh, begitu. Apa saran Mbak untuk kedepannya di Balai Buntar ini gimana? Menurut saya kedepannya, kemarin kan sebelumnya tuh nggak ada parkir di sini, tapi sekarang udah ada parkir. Itu kalau menurut saya mending nggak usah diadain, tapi motor dan mobilnya tuh dirapiin, tapi lewat orang setempat, dari setempat kayak dari pemerintahan gitu. Oh, seperti termasuk keresahan ya Mbak, seperti itu. Itu aja wawancara hari ini. Terima kasih Mbak atas waktunya. Oke, baiklah, saya Zahra Dasari melaporkan dari Balai Buntar. Audio Jungle. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai tempat kuliner yang ada di Kota Bengkulu. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan menjadi salah satu destinasi kuliner yang dapat kalian coba. Saya, Zahra Dasari, pamit undur diri. Sampai bertemu di informasi selanjutnya.